Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan bagian yang keenam di dalam kitab ini, yaitu Rahmatul Ayal, kasih sayang terhadap keluarga, sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya pembahasan keenam ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum membahas tentang bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anaknya, bagaimana seharusnya orang tua yaitu kasih sayang terhadap anaknya. Karena pada pembahasan sebelumnya yang dituju itu anak, bagaimana harusnya seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, bagaimana seharusnya seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya. Di dalam bab birrul walidain atau dalam pembahasan birrul walidain dan juga uququl walidain, ini sudah kita bahas. Nah, setelah itu menyambung silaturahim. Nah, setelah itu gantian sekarang, bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anaknya. Sebagaimana anak itu ada yang berbakti dan ada yang durhaka, orang tua pun juga demikian. Meskipun tidak pantas kita mengatakan ayah durhaka, ayah yang berbakti, tidak. Namun pada hakikatnya apa? Sama. Anak yang tidak berbakti pada kedua orang tuanya, tidak berbuat baik pada kedua orang tuanya, maka dia adalah anak yang durhaka. Demikian pula seorang ayah yang tidak mengasihi anaknya, yang tidak memperlakukan dengan baik anaknya, maka masuk dalam kategori ayah yang durhaka. Tentu bukan durhaka terhadap anak, namun setidaknya durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berbuat baik terhadap anaknya, namun ternyata dia sia-siakan hal tersebut. Nah, oleh karena itu di awal hadis tentang pembahasan ini kita mendapati beberapa hadis yang menunjukkan bahwa orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya, dan itu ditandai di hadis pertama dengan apa? Tidak mencium anaknya. Ya, tanda orang tua yang tidak memiliki rahmah di dalam hatinya ketika dia tidak mencium seorang pun dari anaknya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya, sungguh aku tidak memiliki kuasa, kata Rasulullah SAW, tidak memiliki yaitu kemampuan apapun ketika Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu.
Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang insyaallah hadis ketujuh di dalam pembahasan ini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berkata al-muallif rahimahullah, an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki, seorang ayah. Faja'a ibnun lahu, lalu datanglah anak laki-lakinya. Faqabbalahu wa aq'adahu ala fakhidhihi, lalu diciumlah anak tersebut, lalu didudukkan di atas pahanya, di pangku. Waja'at bunayyatun lahu, setelah itu datang putrinya. Fa'ajlasaha baina yadayhi, maka putri tersebut diletakkan di hadapannya, alias enggak di pangku, ya, diletakkan di depannya, didudukkan di depannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sawaita bainahuma, mengapa engkau tidak perlakukan keduanya dengan sama? Artinya kalau yang laki di pangku, ya harusnya yang perempuan juga di pangku. Kalaupun mau diletakkan di depan di lantai, ya, maka yang laki pun juga harusnya demikian. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wa rawahul Ibnul A'rabi fi Mu'jamihi. Ada riwayat yang lain yang serupa diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi di dalam mujma'nya atau mu'jamnya. Wa lafduhu, dan lafadznya, qala, Anas berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wa indahu rajulun, ada seseorang bersama beliau, yaitu seorang ayah. Faja'a ibnu rajuli fa'aq'adahu ar-rajulu fi hijrihi, maka ketika anak laki-lakinya datang, ia dudukkan di pangkuannya. Waja'at ibnatuhu fa'aq'adaha ila lazqihi, dan ketika datang putrinya, ia dudukkan di sampingnya. Kalau riwayat Anas dari Al-Bazzar, di hadapannya, di depannya. Kalau riwayat Ibnul A'rabi ini di sampingnya. Yang intinya sama, anak perempuannya tidak di pangku, yang laki-laki di pangku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adalta bainahuma, mengapa engkau tidak berbuat adil terhadap keduanya? Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berpikir mungkin ini masalah yang sepele, masalah yang remeh, ya. Ada anak datang, lalu yang satu di pangku, yang satu dibiarkan duduk di atas lantai, atau kalau di karpet ya di atas karpet. Namun ternyata ini menarik perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah yang remeh, yang sepele, tapi ternyata Syekh Abdul Razak hafizahullah akan menjelaskan ini memiliki pengaruh besar, meskipun nampaknya sepele, ya. Dan memang dalam hadis ini, ya mau tidak mau harusnya bisa berbuat adil, karena anaknya cuma dua yang datang, yang satu laki-laki di pangku, yang satu perempuan didudukkan di depan atau di samping, ya. Nah kalau anaknya 5, nah ini baru mungkin agak repot, yang satu pangku terus yang lain di mana, ini mungkin bisa berbeda lagi hukumnya. Tapi ini masalahnya anaknya 2, harusnya bisa di pangku kanan 1, di pangku kiri 1. Lah mungkin sakit, ya ini masalah lain, ya. Dan tentu saja Nabi SAW tahu kalau misalnya paha kirinya sakit sehingga diletakkan di depan. Tapi kan juga bisa dua-duanya diletakkan di depan, nggak ada yang di pangku. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memperlakukan kedua anak ini dengan sama. Artinya ini murni memang keinginan dari sang ayah. Memang sang ayah ini ingin memperlakukan kedua anaknya dengan berbeda.
Ditambah lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui di masa jahiliyah memiliki anak perempuan itu aib. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak perempuan itu ditanya di akhirat nanti dosa apa dia dibunuh. Karena memang orang-orang di masa jahiliyah merasa memiliki anak perempuan itu aib, sehingga anak laki-laki lebih dibanggakan, lebih diangkat. Dan mungkin ini masih ada dalam pengaruh jahiliyah. Ya, kalau kita lihat hadisnya, datang anak laki-laki di pangku, datang anak perempuan ditaruh di depan atau di samping. Nah, ini adalah ketidakadilan dari orang tua terhadap anak. Lantas apa pengaruhnya? Maka kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Rahimahullah Ta'ala. Mengapa Nabi SAW menegur dan mengatakan tidak adil? Li'annahu illam ya'dil bainahuma. Karena orang tua ini, ayah seperti ini, kalau tidak berbuat adil terhadap kedua anaknya, rubbama aujada bainahum hasadan, maka bisa jadi ini menimbulkan di dalam hati-hati anak tersebut hasad, au ghillan au naz'atin udwaniyah, atau iri, atau yaitu permusuhan. Ya, karena ayahnya tidak berbuat adil, maka ada anak yang iri, yang hasad, yang menimbulkan aroma-aroma permusuhan. Faminar rahmati bil abna al-adlu bainahum, maka termasuk di antara bentuk kasih sayang terhadap anak, kembali kepada judul pembahasan kita, rahmatul iyal. Orang tua harus kasih sayang terhadap keluarganya, di antaranya terhadap anaknya. Maka di antara bentuk kasih sayang terhadap anak adalah al-adlu bainahum, dengan berbuat adil terhadap mereka. Wal bu'du anil juri wal haifi wal zulm, dan menjauhkan diri dari kezaliman, kesewenangan dan ketidakadilan. Li'annal aba, karena ayah, idza lam ya'dil baina abnaihi, apabila tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya, aujada bainahumul adawata wat tahasuda wat tabaghudha, maka akan menimbulkan di antara mereka permusuhan, saling hasad dan saling membenci. Wa in adala bainahum, namun ketika ayah itu berbuat adil terhadap mereka, anak-anaknya, kana dzalika min a'zami asbabi tawadihim wa tarahumihim wa birrihim bih, maka ini di antara sebab yang menjadikan anak-anak tersebut saling mencintai, saling menyayangi, terlebih akan berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pengaruhnya. Maka perlu kita renungkan, kalau misalkan ada di antara anak-anak kita yang kurang baik, di antara anak-anak kita yang kurang berbakti, bisa jadi asal muasalnya karena perlakuan kita yang berbeda di antara mereka. Bisa jadi karena sejak kecil mereka diperlakukan dengan tidak adil, maka ada di antara mereka yang hasad, yang benci, yang iri, sehingga menjadikan sikap mereka kepada orang tuanya itu tidak baik. Ketika disuruh membantu tidak sepenuh hati, ketika disuruh tidak mau, ketika diperintah menolak. Bisa jadi ya, di antara sebabnya karena ketidakadilan kita terhadap mereka. Dan ini manusiawi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika salah seorang dari anak kita tidak diperlakukan dengan adil, ya pasti akan muncul dalam hatinya, kenapa ayah berbuat demikian, kenapa ibu berbuat demikian, apa salah saya, kenapa kakak lebih diistimewakan, kenapa adik lebih diutamakan.
Dan ini yang berpengaruh pada apa? Sikapnya nanti terhadap orang tua. Maka sebagaimana kezaliman bisa menjadikan anak itu saling bermusuhan, anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya, maka keadilan sebaliknya pun di antara sebab anak-anak itu saling menyayangi, saling mencintai, terlebih berbakti kepada orang tuanya. Meskipun sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah upaya. Bisa jadi tidak tercapai. Kita sudah semaksimal mungkin berbuat adil, tapi masih saja ada anak yang durhaka. Ya, ini ujian bagi kita. Namun setidaknya kita tidak bermasalah nanti di akhirat. Ya, ketika kita berbuat adil terhadap anak-anak kita dan ternyata ada di antara anak kita yang durhaka, maka setidaknya kita lepas tanggung jawab di akhirat. Kita sudah berbuat semaksimal mungkin, maka kita bebas di hadapan Allah SWT tentang masalah tuntutan hak-hak anak-anak kita. Namun kalau kita ternyata tidak adil terhadap anak-anak kita, maka bisa jadi mereka nanti menuntut di hadapan Allah, saya durhaka karena ayah saya nggak adil. Jadi ada celah bagi anak untuk beralasan di hadapan Allah kenapa dia durhaka. Ternyata di antara sebabnya karena orang tuanya nggak adil. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah menempuh sebab-sebab yang memungkinkan agar anak-anak kita menjadi anak yang baik, saling menyayangi dan berbakti. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Minimal kita selamat di akhirat. Itu, ya. Kita selamat di akhirat dari tanggung jawab, yaitu berbuat zalim kepada anak-anak kita. Adapun anak-anak kita, maka mereka menempuh jalannya masing-masing. Juga mereka juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka durhaka terhadap kita? Dan ini tentu menjadi ujian bagi kita. Baik. Hadis selanjutnya. Qala al-muallif hafizahullah rawal Bukhari fi sahihihi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu nahalahu ardan, bahwasanya ayahnya Nu'man, berarti siapa? Bashir, karena nama sahabat ini Nu'man bin Bashir. Jadi anak Nu'man sahabat, ayahnya Bashir juga sahabat. Nah, ini anak yang cerita bahwasanya ayahnya Bashir memberikan sebidang tanah kepada dirinya, kepada Nu'man. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan ibunya Nu'man, istrinya Bashir, meminta kepada suaminya untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas pemberian ini. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, maka ketika Bashir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau untuk menjadi saksi atas pemberian ini terhadap putranya Nu'man, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'taita sa'ira waladika misla hadza? Apakah engkau memberikan kepada seluruh anakmu semisal ini? Faqala la, maka Bashir mengatakan tidak. Artinya tanah ini hanya diberikan kepada Nu'man saja. Jadi saudara-saudaranya yang lain enggak dikasih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat lain, la ashhadu ala jaurin, aku tidak mau bersaksi atas sebuah kezaliman. Wa fi riwayatin inda Muslim, dalam sebagian riwayat Imam Muslim atau dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, tidakkah kamu suka wahai Bashir kalau mereka memiliki tingkatan yang sama di dalam berbakti kepada dirimu? Qala, maka Bashir mengatakan, bala, tentu mau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, fala idzan, kalau demikian jangan kau lakukan itu. Jangan kau memberikan tanah tersebut kepada salah satu di antara anakmu, sedangkan yang lain tidak kau beri. Taib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah jelas ya. Jadi ada seorang sahabat yang ingin menghibahkan tanahnya, memberi hadiah tanahnya kepada salah satu dari anak-anaknya. Tidak disebutkan berapa jumlah anak. Yang jelas anaknya bukan hanya satu. Ya, karena ketika Nabi SAW bertanya, apakah seluruh anakmu kau beri semisal ini? Bashir mengatakan tidak. Kalau anaknya cuma satu, tentu dia akan mengatakan, anak saya cuma satu ya Rasulullah. Tapi ternyata Bashir mengatakan tidak, berarti anaknya lebih dari satu. Terlepas dari mungkin Nu'man bin Bashir ini anak yang istimewa, mungkin anak yang saleh, anak yang berbakti, sehingga ayahnya dengan senang hati memberikan hadiah kepada putranya. Namun dalam masalah keadilan berian, tidak boleh kita pilih kasih. Yang soleh dikasih, yang kurang soleh nggak dikasih. Tidak boleh. Ya. Meskipun sekali lagi Nu'man bin Bashir mungkin dikenal kesolehannya, karena setahu saya, wallahu a'lam bishawab, saudara-saudara yang lain setahu saya tidak dikenal, kurang dikenal ya. Tapi kalau Nu'man bin Bashir sering kita dengar namanya, sahabat Nu'man bin Bashir banyak meriwayatkan hadis. Ya, adapun saudara yang lain mungkin tidak terlalu dikenal. Atau saya yang memang kurang tahu ya. Namun setidaknya kalaupun ayahnya ini memberikan hadiah kepada putranya sebidang tanah karena kesolehannya, karena berbaktinya, tetap hal ini tidak diperbolehkan. Ya, karena berbuat adil terhadap anak itu tidak dilihat dari segi kesolehan, ketakwaan, berbakti dan lain sebagainya. Justru Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kezaliman ini bisa jadi anak-anak itu enggak berbakti. Karena Nabi SAW mengatakan, ala yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah atau tidakkah kamu senang kalau mereka itu sama-sama berbaktinya kepada dirimu? Bukankah kamu senang kalau semua anakmu berbakti kepada dirimu? Dan sebagai seorang ayah tentu mengatakan na'am, ya bala, ya tentu ya Rasulullah. Kalau begitu jangan kau lakukan hal itu. Jangan memberi hadiah hanya kepada sebagian anak. Artinya apa? Kalau kita ingin semua anak sama-sama berbakti kepada kita, maka perlakukan mereka pun juga sama di dalam memberi hadiah. Yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Kalau ternyata tidak bisa memberi semuanya, ya jangan diberi sekalian. Toh nanti tanah itu bisa menjadi warisan yang akan bisa dibagi. Ya, kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dibagi saat hidup. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan keadilan ini insyaallah menjadi sebab atau di antara sebab anak-anak itu akan berbakti pada orang tuanya. Kalau tidak adil, maka ya yang berbakti mungkin hanya yang diberi saja, yang lain merasa iri. Ya, tentu akan terjadi madarat. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, fa hadza tahdzirun minal haifi wadh-dhulmi bainal aulad. Maka ini adalah peringatan
dari ketidakadilan, kezaliman di antara anak-anak. Wa bayanun lima yuwarithuhu minal 'uquq, dan penjelasan bahwa hal ini bisa menjadi sebab anak-anak itu durhaka. Wa adamil birri wat taqatu'i wat tahajjuri bainal ikhwan, menjadi anak yang tidak berbakti, saling memutus hubungan di antara saudara-saudaranya, ya. Kalau ayahnya ternyata memberikan hanya kepada si Nu'man saja, maka saudaranya akan apa? Iri. Ya, akan menjadi sebab permusuhan. Wa intiqa'it tarahumi bainahum, dan hilangnya kasih sayang di antara mereka. Meskipun sang anak yang diberi tidak punya salah, kan dia diberi. Tapi bagaimanapun juga yang namanya hasad itu tetap memusuhi. Ya, memusuhi si anak yang diberi saudaranya dan memusuhi ayahnya yang tidak adil. Gara-gara apa? Sang ayah tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Baik. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimallah, atau termasuk di antara faedah hadis ini pula bahwa Nabi SAW ketika diminta untuk menjadi saksi atas suatu kezaliman, maka beliau menolak, meskipun itu hanya masalah yang sepele. Taib, hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa syaikhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sudah tua ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'al qaumu anhu an yuwassi'u lahu, maka para sahabat atau jamaah yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak merespon dengan cepat untuk memberikan jalan bagi orang tua tersebut. Ya. Jadi misalkan Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, dikerumuni para sahabat, lalu ada orang tua yang datang ingin mendekat kepada Rasulullah SAW. Nah, jamaah yang masih muda-muda ini nggak tanggap, sehingga tidak memberikan jalan akses bagi orang tua ini untuk mendatangi Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi orang tua kesulitan mau lewat mana, jalannya ditutup. Yang muda nggak mau ngasih jalan, kurang tanggap, nggak satset gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika mengetahui hal ini, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, rawahu Tirmidzi. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi terancam bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Wa an Amr bin Shu'aib, dan dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddi, dari kakeknya, qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengenal yaitu keutamaan orang yang lebih tua, tidak menghormati kemuliaan orang yang lebih tua. Rawahu Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara keutamaan Islam, kasih sayang kepada yang lebih muda dan menghormati kepada yang lebih tua. Ya, meskipun dalam hadis yang pertama itu konteksnya adalah menghormati yang lebih tua. Ketika ada orang tua renta yang ingin mendatangi Rasulullah SAW, ternyata tidak dipermudah jalannya oleh yang lebih muda.
Dan sekali lagi ini mungkin masalah yang sepele. Bisa jadi memang yang muda-muda itu tidak melihat atau mungkin merasa ya cari jalan sendirilah meskipun sudah tua gitu ya. Kalau masih muda kan bisa gesit ya. Sini tutup sini tutup sini. Tapi yang lebih tua atau orang yang sudah tua renta, syekh disebutkan di sini ya. Kalau syekh itu di pemahaman kita ulama gitu ya. Seorang ulama manggilnya syekh gitu. Kalau dalam bahasa Arab syekh itu orang yang sudah tua, yang jalannya sudah mulai tertatih-tatih. Jadi sulit bagi orang setua ini untuk mencari jalan ke sana kemari. Nah, yang muda harusnya tanggap. Tahu ada orang tua mau lewat ya kasih jalan, apalagi mau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah yang sepele ini menjadi dasar Nabi SAW mengatakan bukan termasuk golongan kami. Terancam tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak terkait hadis ini. Berkata al-mu'allif hafizahullah fi hadzainil haditsaini, di dalam dua hadis ini tahdzirun wa tarhibun min misli hadzal amal. Ada peringatan sekaligus anjuran ya, atau afwan, ada peringatan dan ada bentuk yaitu menakut-nakuti, tarhib ya, membuat orang khawatir dan takut dari amalan semisal ini. Ala wa huwa adamur rahmati bis-sighar, yaitu tidak kasih sayang terhadap yang lebih muda, anak kecil dan semisalnya. Wa wasfu min man kana kadzalik bilaisa minna, dan beliau mensifati orang seperti ini dengan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Dan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara hal yang menunjukkan bahwa ini dosa besar. Karena mengkategorikan suatu amalan, suatu perbuatan dengan dosa besar itu banyak sekali. Penjelasan para ulama kita, ada kalanya dosa yang diiringi dengan ancaman azab baik di dunia maupun di akhirat. Ada kalanya dosa yang ada hukumannya di dunia seperti qisas, seperti hukum had. Ada kalanya dosa yang diiringi dengan kebencian dari Allah, murka dari Allah, laknat dari Allah. Ada kalanya ancaman yaitu tidak dilihat oleh Allah dan seterusnya. Termasuk di antaranya ancaman tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Ini bukan dosa kecil, tapi dosa apa? Besar. Wa hadza yadullu ala khuturati hadzal amr. Dan ini cukup menunjukkan bahwa perkara ini bahaya. Nah, kalau kita nggak diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, padahal kita semasa hidup mengaku sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah SAW, tapi nggak diakui di akhirat, lalu kita mau ikut golongan siapa? Ya, di akhirat hanya ada dua golongan, umatnya Rasulullah SAW atau umat selain beliau. Dan yang selamat satu-satunya hanya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu fi'lun syani'un syadidul khuturah, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk dan yang sangat berbahaya. Nah, kemudian beliau membawakan perbandingan. Ya, wa min latifil amsilati wa jamiliha fir rahmati bis-sighar. Dan di antara bentuk yang sangat indah dalam praktek kasih sayang terhadap yang lebih muda, wa mulatafatihim, dan bersikap lembut terhadap mereka, marwahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'a uzunaya hatani, kedua telingaku telah mendengar, wa basura aynaya hatani, dan kedua mataku telah memandang. Apa itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadaihi jami'an bikaffai al-Hasan, ya, bikaffai al-Hasani awil Husain salawatullahi alaihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut pengakuan Abu Bakar melihat sendiri dengan matanya dan mendengar sendiri dengan telinganya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil dengan kedua tangannya apa? Kedua telapak tangan Al-Hasan. Wa qadamaihi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kaki Hasan atau Husain itu berada tepat di hadapan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau afwan ala qadami berarti di atas. Di mana itu? Jadi Hasan atau Husain dipegang kedua tangannya oleh Rasulullah SAW, kemudian kakinya Hasan ini naik di kakinya Rasulullah. Jadi kakinya Rasulullah diinjak sama Hasan atau Husain. Ya. Kemudian Rasulullah SAW yaqul irqah. Rasulullah mengatakan naik. Jadi kedua tangannya dipegang oleh Rasulullah SAW, kedua kakinya menginjak kaki Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan naiklah engkau. Qala Abu Hurairah mengatakan faraqiyal ghulamu hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka naiklah cucu Nabi ini memanjat gitu ya, sampai kedua kakinya ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ketika cucunya sudah naik, maka Rasulullah SAW mengatakan iftah fak, buka mulutmu. Tsumma qabbalahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Tsumma qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ya Allah, cintailah anak ini, cintailah cucuku ini, karena aku sesungguhnya telah mencintainya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepele ini kayaknya, dan mungkin di antara kita pernah melakukannya. Ngajak anak main, ngajak anak manjat tubuh kita. Ya, ayo nak, naik nak. Sampai kita ditendang-tendang. Ya, kena paha, kena dada, bahkan mungkin melebihi dari itu, naik ke kepala kita, dan kita merasa ini hal yang menyenangkan. Dan ternyata ini dijadikan sebagai suatu dalil oleh para ulama kita, beginilah seharusnya kita memperlakukan anak kita. Sayang kepada anak dengan mengajak mereka bermain. Ya, dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengajak bermain, dengan mengajak memanjat dirinya, rela ketika dadanya ditendang karena sang anak itu begitu lincah untuk menaikinya. Bahkan Nabi SAW menciumnya, pada akhirnya menciumnya, dan berdoa kepada Allah agar Allah mencintai anak ini, karena beliau SAW mencintai anak ini, yaitu cucu beliau Hasan atau Husain. Tapi sudah masuk Isya ya? Ya, baik, adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan itu penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terhadap hadis ini. Beliau hafizahullah mengatakan fahadzal imbisat ila saghir atau ila sighar, maka membuat anak kecil itu muda'abatihim, dengan bercanda bersama mereka, wa mu'anasatihim, dan bersikap ramah terhadap mereka, wa idkhalis sururi ala qulubihim, dan membuat hati mereka senang, memasukkan kebahagiaan di dalam hati mereka, yuthmiru fihim hubban lil kabir. Ini akan membuahkan atau menghasilkan yaitu rasa cinta mereka terhadap orang tua. Wa tauqiran wa ihtiraman wa qabulan, akan menghormati, akan menghargai dan akan menerimanya. Ya. Wa syattani baina hadza wa baina man yaqul, dan sungguh sangat berbeda hal ini dengan hadis yang lalu, ya, dengan hadis yang sebelumnya di pertemuan kemarin, yaitu yang mengatakan innali asyratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum, sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Jadi sangat jauh berbeda antara apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian orang di zaman beliau, ya, sahabat yang ada di zaman beliau, atau bahkan orang Arab Badui yang punya 10 anak tapi nggak ada seorang pun yang pernah dicium. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin utama di dalam hadis ini, bahkan hadis yang tadi juga bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Poin utamanya adalah apa? Membentuk anak yang akan menghargai orang yang lebih tua itu dimulai dari orang yang lebih tua itu sendiri. Kenapa anak-anak kita itu durhaka? Kenapa anak-anak kita itu enggak sopan kepada yang lebih tua? Bisa jadi karena kita sendiri yang tidak sayang pada mereka. Kita enggak perhatian sama mereka. Ya, ujuk-ujuk ada anak enggak sopan, anak sopoy gak sopan. Padahal anak itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang, tidak pernah mendapatkan pelajaran dari orang tuanya, dari orang di sekitarnya. Bagaimana kita mengharapkan suatu generasi yang mau sayang, hormat kepada orang lebih tua, tapi kita nggak sayang sama mereka? Jadi beliau mengatakan di sini, ya, bercanda bersama anak-anak, membuat mereka senang, ramah kepada mereka. Tentu yang dimaksud di sini bukan membenarkan kesalahan. Kalau anak kecil salah, ya tetap dibenahi, tetap ditegur, tapi dengan cara yang penuh kasih sayang, nggak langsung dikeplak dasi gitu ya. Ya, ada anak nakal langsung dicewer. Tapi apa, ditegur, diberi pemahaman, didudukkan. Ya, Nabi SAW kalau menegur anak dengan cara yang baik, meskipun tetap disebutkan kesalahannya, seperti ada anak yang makan di atas nampan itu tapi tangannya ke sana kemari, sama dia ditegur, ya gulam samillah, wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makan dari yang terdekat. Enggak langsung di damprat, langsung dicela, bahkan mungkin diusir, tidak. Nah, sikap orang yang lebih tua, orang yang dewasa terhadap anak-anak kecil seperti inilah yang insya Allah akan menghasilkan generasi berikutnya yang akan hormat kepada yang lebih tua. Jadi bisa jadi kesalahan ada pada kita. Kenapa anak-anak kita ini nggak sopan? Kenapa anak-anak kita ini pada kurang ajar? Bisa jadi karena kita yang kurang sayang kepada mereka,
tidak perhatian kepada mereka, tidak yaitu menegur mereka ketika salah. Tahu-tahu sudah apa? Dihajar saja, tidak ada pengajaran, tidak ada pemberitahuan, tidak ada ya kasih sayang. Memang sulit sih melihat ada kesalahan lalu kita tarik tangannya, kita duduk ajak ngobrol, ya mungkin ini butuh apa? Effort gitu ya. Kita pengennya cepat selesai. Jewer selesai sudah. Anak udah tahu kalau itu salah, tapi kan tidak ada pendidikan yang diajarkan. Nah, jadi kita bisa mengajar pada diri kita. Kenapa anak-anak kita seperti ini ya? Mungkin karena kita sendiri. Meskipun demikian, anak yang sudah dewasa, meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, jangan menjadi alasan, kalau gitu saya juga tidak hormat sama orang tua. Dulu saya nggak disayang, ya jangan. Ketika kita sudah sadar sebagai orang yang dewasa dan kita mungkin mendapatkan pengalaman yang tidak baik dari orang tua kita, tetap Rasulullah SAW mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man la yuwaqqir kabirana, yang tidak menghormati yang lebih tua. Kita sudah memiliki akal, sudah memiliki pemikiran, ya meskipun kita punya pengalaman pahit dengan orang tua kita, maka jangan sampai ini menjadikan kita tidak menghormati yang lebih tua, ya. Biarkan mungkin orang tua kita dahulu yang salah, kita jangan sampai menempuh jalan yang sama. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya beberapa kali pernah melihat salah satu ustadz atau kawan juga itu kalau salim dicium juga tangan anaknya. Itu apakah ada dalilnya atau termasuk sayang atau gimana? Taib. Jadi ada seorang ustadz ataupun seorang kawan ketika bersalaman dengan anaknya, maka tangan anaknya itu juga dicium. Apakah ini ada dalilnya atau ini ya sebatas bentuk sayang? Adapun ada dalilnya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ada dalil orang tua itu tanda sayang kepada anak dengan mencium tangannya. Kalau mencium secara umum ada, ya mencium secara umum ya mencium kening, mencium pipi, itu yang lumrah di daerah wajah ya. Tapi kalau mencium tangan, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada dalil yang menganjurkan orang tua mencium tangan anaknya. Namun kita semua tahu orang tua yang mencium tangan anaknya itu tidak seperti anak mencium tangan orang tuanya. Kalau anak mencium tangan orang tuanya tanda hormat, tanda menghargai, tanda ini orang lebih dewasa. Adapun orang tua mencium tangan anaknya, kita semua tahu ini bentuk apa? Kasih sayang. Atau bisa juga sebagai pengajaran, kalau ketemu sama yang lebih tua salam atau salim, dicium tangannya. Jadi kita cium tangannya supaya dia juga nanti mencium tangan kita. Apakah ini dilarang? Wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak dilarang. Karena bentuk ekspresi kasih sayang itu mungkin bisa berbeda-beda selama tidak melanggar syariat. Ya, dan setahu saya mencium tangan anak kita sendiri tidak melanggar syariat. Jadi silahkan kalau mau dilakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ya. Sampai umur berapakah kita tidak boleh mencium anak perempuan kita? Enggak ada batasan. Ya. Dan saya yakin orang tua yang mencium anak perempuannya meskipun sudah dewasa, ya, yang masih fitrahnya lurus, nggak ada macam-macam. Ya, tentu yang dimaksud mencium pada daerah-daerah yang memang biasa dicium, kening, pipi. Tapi kalau afwan ya mulut, nah ini bahaya. Dan saya rasa nggak ada orang tua menampakkan kasih kepadanya dengan mencium mulut.
Waliyadzubillah, karena itu daerah sensitif. Tapi kalau mencium kening, mencium pipi, meskipun anak itu sudah dewasa, sudah gadis, maka itu saya rasa masih hal yang lumrah, tanda kasih sayang. Sebagaimana seorang anak mencium ibunya. Anak sudah dewasa, sudah balik, boleh nggak mencium ibunya? Nah, sama kan? Ya, mencium pipi ibunya, mencium kening ibunya, tanda sayang. Tidak ada ya saya rasa itu bentuk waliyadzubillah syahwat. Jadi silakan mau mencium anak perempuan kita ketika sudah dewasa, ya dengan catatan tadi di daerah-daerah yang memang itu sebagai bentuk kasih sayang, ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin 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 ya Ustaz. Dan dinamakan karib itu apa hubungan dari cucu sampai kakek? Baik, yang dinamakan karib kerabat itu apakah hubungan antara cucu sampai kakek? Jadi karib kerabat itu mau tidak mau harus kita akui diambil dari bahasa Arab. Qorib. Qorib itu artinya dekat. Kerabat qorobah, yang memiliki hubungan kekerabatan. Siapa mereka? Intinya mereka yang punya hubungan darah dengan kita. Cucu sampai kakek, ya jelas. Ya, cucu sampai kakek. Di situ nanti ada cucu, ada ayah, ada paman, ada ponaan, ada sepupu. Jadi antara kita dengan dia itu ada jalur hubungan darah. Siapa dia? Anaknya paman saya. Paman ini siapa? Saudaranya ayah saya. Ketemunya di kakek saya. Paman dan ayah adalah anak kakek satu darah. Jadi itu semua adalah karib kerabat. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan orang-orang yang perlu untuk kita sambung hubungan kekerabatan yang dikenal dengan istilah silaturrahim. Ya. Jadi seperti itu. Jelas nggih? Baik. Baik masyarakat muslimin rahimani wa rahimallah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi